Negara-negara barat telah membatasi kemajuan Tiongkok di bidang semikonduktor. Salah satunya adalah membatasi akses Tiongkok terhadap chip kelas atas, sekaligus upaya untuk melemahkan daya saingnya di bidang ini. Namun beberapa tahun telah berlalu, tetapi sanksi yang dibarakarsai oleh Amerika Serikat belum mencapai efek yang diharapkan. Akibat memblokir Tiongkok justru menyebabkan kerugian serius bagi perusahaan-perusahaan lokal mereka. Selain itu, berita terbaru menunjukkan bahwa untuk lebih mendorong perkembangan industri semikonduktor, Tiongkok berencana untuk bekerjasama dengan Rusia dalam bidang semikonduktor. Kedua pihak akan bersama-sama menginvestasikan senilai 37 miliar dolar Amerika Serikat untuk penelitian dan pengembangan chip dan teknologi mesin litografi. Beberapa pakar industri percaya bahwa ke depannya Tiongkok dan Rusia akan menghadapi sanksi yang lebih berat di bidang semikonduktor. Namun jika Tiongkok dan Rusia berhasil bekerja sama, hal itu tidak hanya akan mengurangi ketergantungan mereka pada impor chip dari negara-negara Eropa dan Amerika, tetapi dapat mendefinisikan kembali pola rantai pasokan semikonduktor global. Para ahli juga mempercayai bahwa kerjasama ini sekaligus mematahkan blokade negara-negara barat. Dan di episode hari ini, kita akan membahas kerjasama antara Tiongkok dan Rusia di bidang semikonduktor akan mengubah pola pasar semikonduktor global. Mulai tahun 2018, sanksi Amerika Serikat terhadap industri chip Tiongkok menjadi semakin ketat. Sanksi ini terutama mencakup pembatasan ekspor chip ke Tiongkok, termasuk pembatasan penelitian dan pengembangan Huawei di seluruh dunia, dan memasukkan ke dalam daftar entitas yang melarang penjualan beberapa teknologi canggih ke Huawei. Pada saat yang sama, beberapa negara di Eropa juga mulai bergabung dengan rencana sanksi Amerika Serikat. Mereka membatasi penjualan beberapa chip dan teknologi kelas atas ke Tiongkok. Mereka juga memperkuat pengawasan dan tinjauan terhadap perusahaan chip Tiongkok dalam upayanya untuk membuat industri chip Tiongkok terhenti. Namun yang perlu dicatat di sini adalah bahwa sanksi Amerika Serikat terhadap bidang chip tidak terbatas pada Tiongkok saja, tetapi juga mencakup terhadap teman baik Tiongkok yaitu Rusia. Menurut info, sanksi Amerika Serikat terbaru terhadap Rusia terjadi pada tanggal 7 Oktober tahun ini. Pada saat itu, pemerintah Amerika Serikat memasukkan 42 entitas Tiongkok ke dalam daftar hitam karena menuduh mereka menjual chip buatan Amerika Serikat ke Rusia yang melanggar sanksi dan terlibat dalam aktivitas yang melanggar keamanan nasional Amerika Serikat. Departemen Perdagangan Amerika Serikat juga memasukkan 3 perusahaan India dan 2 perusahaan Turki ke dalam daftar hitam. Negara-negara seperti Estonia, Finlandia, Jerman, dan Inggris masing-masing memasukkan 1 perusahaan ke dalam daftar hitam untuk mengekang perkembangan pesat Tiongkok di bidang semikonduktor. Amerika Serikat bahkan mengeluarkan peraturan akhir tentang kontrol ekspor semikonduktor terhadap Tiongkok pada tanggal 17 Oktober tahun ini. Elemen utama dari peraturan terakhir ini adalah untuk menjaga pengiriman chip ke Tiongkok melalui negara lain. Artinya, perusahaan asing manapun yang menggunakan teknologi Amerika Serikat, termasuk yang memiliki pabrik di Tiongkok, juga dikenakan kontrol ekspor. Selanjutnya, peraturan Amerika Serikat ini akan diperluas ke anak perusahaan Tiongkok di luar negeri serta 21 negara dan wilayah lainnya. Tampaknya, keputusan pemerintahan Biden tidak hanya berdampak pada pasar semikonduktor global, tetapi juga menyebabkan harga saham perusahaan chip Amerika Serikat turun drastis. Dan menurut statistik, setelah pemerintah Amerika Serikat mengumumkan langkah ini, harga saham raksasa chip Amerika Serikat seperti Nvidia, Intel, dan AMD turun hampir 5% dan menyebabkan nilai pasar perusahaan-perusahaan ini menguap sekitar 57,5 miliar dolar Amerika Serikat. Namun di saat situasi menjadi semakin buruk, terjadi sesuatu yang mengejutkan Biden. Ada laporan yang mengejutkan bahwa Tiongkok akan mencapai kerjasama semikonduktor baru dengan Rusia. Hal ini tentu akan membuat blokade teknologi semikonduktor oleh negara-negara barat menjadi tidak berarti. Dan menurut laporan dari media Rusia, langkah ini adalah sebagai tanggapan terhadap blokade teknologi semikonduktor oleh kelompok barat. Kerjasama ini akan mencakup banyak bidang seperti chip komunikasi, chip militer, dan mesin litografi. Sesuai dengan rencana kontrak, kedua belah pihak akan bersama-sama menginvestasikan senilai 37 miliar dolar Amerika Serikat dalam 5 tahun ke depan. Investasi pada tahun pertama akan mencapai 3 miliar dolar Amerika Serikat, terutama digunakan untuk memberikan dukungan keuangan untuk penelitian dan pengembangan di bidang chip.
Tiongkok dan Rusia telah lama menjadi importir penting pasar chip global. Namun, di bawah pengaruh sanksi dari negara-negara barat, kedua belah pihak menghadapi tantangan besar dalam impor chip. Dan menurut statistik tahunan, impor chip Tiongkok telah menurun sebesar 20%, sementara di Rusia, penurunan telah mencapai 30%. Dan perlu disebutkan juga bahwa jika Tiongkok dan Rusia berhasil mengembangkan chip komunikasi kelas atas dan chip militer, maka dalam 5 tahun ke depan, blokade chip apapun oleh negara-negara barat akan menjadi tidak efektif. Dan dalam kerjasama di bidang semikonduktor ini, Tiongkok akan menginvestasikan senilai 20 miliar dolar Amerika Serikat di jalur produksi semikonduktor, pusat penelitian dan pengembangan, serta pelatihan bakat. Mengingat Rusia saat ini menghadapi tekanan ekonomi yang sangat besar selama perang, Rusia akan menggunakan sumber daya minyaknya yang melimpah untuk menebus sebagian dana yang harus ditanggungnya. Komunikasi adalah faktor kunci dalam menentukan hasil perang. Oleh karena itu, kerjasama antara Tiongkok dan Rusia dalam penelitian dan pengembangan chip komunikasi diharapkan dapat meningkatkan tingkat teknologi komunikasi di kedua belah pihak. Selain itu, Rusia sebagai salah satu dari 3 kekuatan militer terbesar di dunia, memiliki posisi terdepan di dunia dalam bidang teknologi peralatan militer. Dan melalui kerjasama ini, Rusia diharapkan dapat mentransfer sebagian teknologi chip militernya ke Tiongkok. Teknologi chip teratas telah menjadi kunci untuk mengubah struktur pasar. Namun, jika semua negara ingin menguasai inti dari teknologi ini, mereka masih mengandalkan mesin litografi canggih. Dan sayangnya, teknologi ini masih dimonopoli oleh beberapa negara. Di antaranya adalah ASML Belanda, yang memonopoli pasar mesin litografi EUV. Dan ini telah memberikan tantangan besar bagi pembangunan Tiongkok di bidang ini. Namun selama sekitar 1 dekade terakhir, Tiongkok telah banyak berinvestasi, baik pendanaan maupun sumber daya manusia, dalam upayanya mencapai terobosan dalam bidang semikonduktor. Saat ini, Tiongkok telah mencapai beberapa pencapaian penting di bidang ini, terutama dalam teknologi mesin litografi. Dikabarkan juga oleh media Tiongkok bahwa Tiongkok akan memperkenalkan teknologi baru untuk mesin litografi baru mereka, dan mereka menyebutnya teknologi SSMB. Kemajuan teknologi dan potensi manufaktur yang ditujukan oleh Tiongkok telah membuat banyak orang mengakui kekuatan penelitian dan pengembangan Tiongkok di bidang semikonduktor. Dan jika Tiongkok dan Rusia berhasil mengembangkan mesin litografi yang lebih canggih, mereka mungkin memperoleh keunggulan kompetitif dalam mesin litografi. Memang dalam 10 tahun terakhir ini, pasar masih dimonopoli oleh beberapa negara saja, dan Amerika Serikat seringkali menggunakan dolar dan teknologi tingginya sebagai senjata untuk menjatuhkan sanksi kepada negara-negara yang tidak mau menuruti keinginannya. Pendekatan ini telah menimbulkan tantangan besar bagi sektor teknologi dan pembangunan ekonomi di banyak negara. Negara-negara seperti Iran, Kuba, dan Arab Saudi misalnya telah terkena sanksi Amerika Serikat dengan beberapa tindakan, dan serangkaian tindakan ini berdampak besar pada industri teknologi di negara-negara ini. Ini juga menyebabkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di seluruh negeri menjadi terhambat. Namun seiring dengan keberhasilan Tiongkok dalam penelitian dan pengembangan di bidang chip, negara-negara ini mulai mendapat lebih banyak opsi untuk mengurangi ketergantungan mereka pada negara-negara barat. Dan menurut data dalam 2 tahun terakhir, jumlah chip yang diimpor oleh Iran dari Tiongkok dan Rusia meningkat sebesar 20%. Sedangkan jumlah chip yang diimpor dari Amerika Serikat mengalami penurunan. Begitu pula dengan negara seperti Kuba dan Arab Saudi, mereka mulai meningkatkan kerjasamanya dengan Tiongkok dan Rusia di bidang impor chip. Bahkan kerjasama antara Tiongkok dan Rusia tidak berhenti sampai di sini saja. Tiongkok tidak hanya terus meningkatkan impor minyak Rusia, tetapi juga meningkatkan volume perdagangannya dan diperkirakan melebihi 200 miliar dolar Amerika Serikat. Kerjasama ini tidak hanya membantu pemulihan ekonomi Rusia sampai batas tertentu, tetapi juga memenuhi permintaan minyak Tiongkok. Tidak seperti negara-negara barat, model kerjasama antara Tiongkok dan Rusia telah mencapai win-win solution. Jadi bagaimana menurut Anda? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.